Selamat datang ke dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kita telah masuk di pasal yang kelima dalam judul besar Biji Sesawi. Mari kita melihat perumpamaan Yesus yang satu ini. Di tengah orang banyak yang mendengarkan ajaran Kristus, terdapat orang Farisi. Mereka memandang dengan ejekan betapa sedikit dari antara pendengarnya yang mengakui dia sebagai Mesias. Dan mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, bagaimana guru yang tulus ini dapat mengangkat Israel kepada pemerintahan semesta? Tanpa kekayaan, kekuasaan, atau penghormatan, bagaimanakah ia dapat mendirikan kerajaan yang baru itu? Namun Kristus membaca pikiran mereka, dan Kristus menjawab mereka dengan sebuah perumpamaan. Pada zaman itu, di saat Yesus mengajar begitu banyak orang Farisi berpikir bahwa Yesuslah, jika Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, seharusnya dia datang dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan begitu banyak hal-hal yang dapat memungkinkan bagi Yesus untuk menjadi Raja alam semesta. Akan tetapi Yesus datang dengan kesederhanaannya, karena memang tujuan dari Yesus untuk datang ke dunia bukanlah untuk membangun sebuah kerajaan fisik yang akan mengalahkan musuh-musuh dari bangsa Israel, akan tetapi untuk mendirikan sebuah prinsip dari kerajaan baru di hati dari para manusia. Yesus membaca pikiran dari orang Farisi tersebut dan menjawab mereka seperti ini. Dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Tuhan itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Dengan pemerintahan duniawi, tidak ada yang dapat menunjukkan sebuah persamaan. Lalu Yesus mengutarakan sebuah perumpamaan tentang biji sesawi. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Inilah perumpamaan mengenai biji sesawi. Sebuah biji yang sangat kecil, tapi di saat dia bertumbuh, dia lebih besar daripada sayuran lain, dan bahkan bisa menjadi seperti pohon. Benih dalam biji itu bertumbuh dengan jalan membukakan azas kehidupan yang telah ditanamkan Tuhan. Demikian pula lah kerajaan Kristus. Ia merupakan sebuah kejadian yang baru. Azas perkembangannya berlawanan dengan azas-azas yang memerintah kerajaan dunia ini. Pemerintahan dunia tumbuh oleh kekuatan fisik. Mereka mempertahankan kekuasaannya dengan peperangan. Tetapi pendiri kerajaan baru ini yang adalah putra damai. Roh Kudus menggambarkan kerajaan-kerajaan dunia dengan lambang binatang-binatang yang buas. Tetapi Kristus adalah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Jadi sangat berbeda dengan kerajaan dunia, prinsip dari kerajaan Tuhan. Kerajaan dunia berprinsip bahwa kemenangan diperoleh dengan peperangan dan membunuh, serta menganiaya, serta menindas. Akan tetapi, munculnya kerajaan Tuhan bukan dengan penganiayaan, bukan dengan peperangan. Karena Yesus adalah Raja Damai. Dalam rencana pemerintahan Kristus, tidak ada perlakuan yang kasar dan bengis untuk memaksa angan-angan hati. Orang mengharapkan kerajaan Tuhan akan didirikan dengan cara yang sama seperti kerajaan dunia. Untuk meningkatkan kesucian mereka memilih cara-cara yang lahiriah. Mereka menggunakan metode serta rencana. Tetapi Kristus menanamkan satu azas, dengan jalan menanamkan kebenaran dan kesucian. Ia melawan pekerjaan kepalsuan dan dosa. Jadi sangat berbeda, bahkan tujuannya juga. Tujuan dari kerajaan dunia adalah untuk mengalahkan kerajaan yang lain. Tetapi kerajaan Kristus dimulai dengan dasar dari kebenaran dan kesucian untuk melawan kepalsuan serta dosa. Jadi yang dilawan bukannya manusia dengan manusia, tapi kepalsuan dan dosa. Kerajaan Kristus pada permulaannya mungkin terlihat kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan dunia yang tampaknya seperti yang terkecil dari semuanya. Pengakuan Kristus sebagai Raja telah diejek oleh penguasa-penguasa dunia ini. Inilah kenapa kelihatannya kecil, karena diejek, ditolak sepertinya.
namun dalam kebenaran-kebenaran yang penuh kuasa yang diserahkan kepada pengikut-pengikutnya, kerajaan Injil itu mengandung suatu kehidupan dari Tuhan. Dan betapa cepat pertumbuhannya dan betapa luas pengaruhnya. Ketika Kristus menuturkan perumpamaan ini, yang ada hanya beberapa orang petani dari Galilea yang untuk mewakili kerajaan yang baru itu. Hanya ada beberapa petani, mungkin menjala ikan, yang menjadi wakil-wakil dari kerajaan yang baru ini. Kemiskinannya, jumlahnya yang kecil, ditampilkan berulang-ulang sebagai alasan mengapa orang-orang tidak mau menyatukan diri dengan mereka, dengan para nelayan yang berpikiran sederhana yang mengikuti Kristus. Tetapi biji sesawi itu harus bertumbuh dan menyebarkan ranting-rantingnya ke seluruh dunia. Bila mana kemuliaan kerajaan dunia yang memenuhi hati manusia itu pudar, kerajaan Kristus akan tetap menjadi kuat, serta sangat jauh jangkauannya. Anda bisa bayangkan, agama Kristus adalah sebuah kepercayaan yang dulunya sangat-sangat tidak populer. Anda bisa bayangkan yang dulunya hanya ada nelayan, petani, penjala ikan. Hanyalah mereka yang dengan setia menjadi murid Kristus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di zaman sekarang ini agama Kristen justru menjadi salah satu agama mayoritas yang ada di atas dunia? Inilah mengapa perumpamaan Yesus mengenai biji sesawi itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Tidak saja pertumbuhan dari kerajaan Kristus dilukiskan oleh perumpamaan biji sesawi itu, tetapi dalam setiap tahapan pertumbuhannya, pengalaman yang digambarkan dalam perumpamaan itu diulangi. Bagi jemaatnya, dalam setiap generasi, Tuhan mempunyai suatu kebenaran yang penting dan pekerjaan yang istimewa. Kebenaran yang disembunyikan dari orang pandai dan bijak dinyatakan kepada orang yang sederhana dan rendah hati. Ini memerlukan pengorbanan diri. Ada perjuangan yang harus diperjuangkan untuk meraih kemenangan. Akhirnya, pengikutnya hanya beberapa orang saja. Orang-orang besar dunia ini dan umat Tuhan yang berkompromi dengan dunia, mengolok-olok dan menentang mereka. Lihatlah, Yohanes Pembaptis, pendahulu Kristus, berdiri sendiri untuk menegur keangkuhan bangsa Yahudi yang mementingkan tata upacara saja. Lihatlah para pembawa Injil yang pertama-tama di Eropa. Betapa gelap dan tanpa pengharapan kelihatannya tugas Paulus dan Silas. Keduanya pembuat tenda. Ketika mereka dengan pengikutnya menaiki kapal di Troas menuju Filipi, lihatlah, Paulus yang sudah lanjut usia, dia dirantai. Walaupun dia tetap berkhotbah tentang Kristus di benteng-benteng kaisar. Tengoklah kumpulan-kumpulan kecil dari budak-budak serta para petani dalam pertikaian dengan kekafiran melawan kerajaan Roma. Lihatlah Martin Luther menghadapi jemaat yang besar yang merupakan karya puncak dari kepintaran dunia. Lihatlah dia memegang teguh firman Tuhan, menentang kaisar dan paus, berkata, "Di sini aku berdiri. Aku tidak dapat berbuat yang lain. Tuhanlah yang menjadi penolongku." Lihatlah John Wesley, dia mengkhotbahkan Kristus dan kebenarannya di tengah segala macam tata cara, percabulan, dan pendurhakaan. Lihatlah seseorang yang dibebani sengsara dari dunia kekafiran, memohonkan kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka pekabaran kasih Kristus. Dengarlah jawab dari alim ulama, "Duduklah anak muda. Bila Tuhan mau mempertobatkan orang kafir, Ia akan melaksanakannya tanpa pertolonganmu atau saya." Itulah yang terus-menerus dikatakan oleh orang-orang. Bahkan para pemuka agama dalam generasi ini menyatakan pujian dan mendirikan tugu orang yang telah menanamkan benih kebenaran berabad-abad yang silam. Apakah tidak banyak orang yang membelakangi pekerjaan ini untuk menginjak-injak tunas yang tumbuh dari benih yang sama ini? Ejekan yang lama terdengar. Kami tahu bahwa Tuhan telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Sebab pada abad permulaan, kebenaran yang istimewa terdapat pada zaman ini, bukan seperti tokoh-tokoh agama, tetapi pada laki-laki dan perempuan yang sederhana dan kurang pandai dalam firman Tuhan. Sama seperti para pendahulu kita, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu, mereka berdiri sendirian, sama seperti biji sesawi itu, berdiri teguh di dalam firman Tuhan, dicaci, dimaki, dirantai, ditangkap, dipenjara, bahkan harus mati martir. Namun mereka tidak goyang. Martin Luther katakan,
Disinilah aku berdiri. Aku tidak dapat lakukan yang lain. Tuhan yang menjadi penolong kita. Maukah Anda juga berdiri sama seperti Martin Luther, seperti John Wesley, seperti para reformator yang lain, seperti para rasul yang tetap berdiri teguh, walaupun di sekitar mereka mengolok-olok serta mengejek kebenaran yang mereka anut. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Tuhan. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan. Ini terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Dan di dalam generasi yang terakhir ini, perumpamaan dari biji sesawi itu akan mencapai kemenangan dan kegenapan yang gemilang. Biji yang kecil itu akan menjadi sebuah pohon. Pekabaran, amaran, dan pengasihan akan disampaikan kepada semua bangsa, kepada setiap suku, bahasa, dan kaum, yaitu dengan memilih suatu umat di antara mereka bagi namanya, dan bumi akan menjadi terang oleh kemuliaannya. Biji sesawi yang ditanamkan oleh Yesus Kristus di atas dunia ini terus bertumbuh dan terus berkembang. Kita bisa melihat bagaimana ranting-ranting dari pekabaran Injil telah sampai ke berbagai tempat di dunia ini. Orang-orang tetap teguh mempertahankan iman mereka. Maukah Anda ikut ambil bagian di dalam pekabaran terakhir ini? Berdiri teguh walaupun kita merasa, aduh Tuhan, saya tidak layak, saya tidak pandai, saya tidak cakap untuk berbicara. Tapi Tuhan mampu untuk mempergunakan kita. Sama seperti para pendahulu kita, para rasul. Mereka tidak memiliki kepintaran-kepintaran seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang lain. Tapi oleh karena mereka mau dididik, mereka mau diajar, mereka mau setia kepada Tuhan, mereka membiarkan diri mereka untuk diajar oleh Tuhan. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Di zaman terakhir ini, pohon dari biji sesawi itu akan mencapai kesempurnaan. Marilah kita ikut ambil bagian, menempelkan diri kita kepada bibit tersebut, benih-benih firman Tuhan, agar benih itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sekianlah pembacaan dari buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi pemirsa. Biarlah kita pada hari ini hidup seturut dengan firman Tuhan. Tetap semangat dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan jangan berkompromi dengan setan, dengan godaan-godaan, dengan keinginan pribadi. Agar firman itu tertanam dan terus bertumbuh semakin besar dan berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati dan Maranatha.